Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ke channel saya, Septria Indriani. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa hidupin loncengnya ya guys. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran pengantar pendidikan dengan subtema pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, selamat menonton. Baiklah, saya perkenalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septria Indriani, NIM 2021-143482. Kelas 1M. Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Dosen pembimbing Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Dengan subtema pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. A. Syarat berdirinya ilmu pengetahuan. B. Ilmu pendidikan sebagai normatif, teoritis, dan praktis. C. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam proses pendidikan, terdapat sebuah ilmu pengetahuan, serta sebaliknya, dalam proses ilmu pengetahuan, itu terdapat kegiatan pendidikan di dalamnya. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses mentransfer ilmu dalam pendidikan kepada peserta didik. Kedudukan ilmu pendidikan pada ilmu pengetahuan. Dari masa ke masa, ilmu pendidikan selalu berkembang dan banyak bermunculan ilmu baru yang memisahkan diri dari induknya. Munculnya ilmu baru itu karena adanya memenuhi syarat, maka ia berhak berdiri sendiri. Untuk dapat diketahui mana cabang dan mana induknya dari ilmu pengetahuan, maka perlu diadakannya penggolongan-penggolongan sehingga dapat diketahui kedudukan masing-masing ilmu. Syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan syarat-syaratnya. Menurut Damayanti 2006 halaman 34, ilmu pengetahuan ialah suatu uraian yang lengkap dan tersusun tentang suatu objek. Sedangkan Haryanto 2011 halaman 24 mengartikan bahwa ilmu pengetahuan ialah uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Adapun syarat-syaratnya: A. Objek formal sendiri. B. Metode penelitian. C. Sistematika uraian. Objek formal adalah pendekatan-pendekatan secara cermat dan bertahap menurut segi-segi yang dimiliki objek materi dan menurut kemampuan seseorang. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Persyaratan pokok: suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. 3. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Persyaratan tambahan: 1. Suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. 2. Suatu ilmu pengetahuan harus praktis. 3. Suatu ilmu pengetahuan harus diabadikan untuk kesejahteraan umat manusia. B. Ilmu pendidikan sebagai normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Suatu yang dinormatifkan berarti berbicara masalah baik atau buruknya dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan
merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan, keeratan atau kohesi kemanusiaan, hubungan sosial manusia. Nilai yang dijunjung tinggi dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktis pendidikan. Nilai yang diperoleh hanya dari praktis dan pengalaman mendidik, tapi secara memotivasi bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, dan pandangan hidup, malah dari keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang. Karena pendidikan bersifat normatif, berarti pula bersifat praktis, bertugas menanamkan sistem-sistem norma bertingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan yang termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai-nilai norma hidup yang membentuk kepribadian manusia atau anak didik. Ilmu pendidikan yang bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik atau praktek mendidik. Jadi dari praktek-praktek pendidikan disusun pemikiran secara teoritis. Pemikiran-pemikiran teoritis ini yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang bisa disebut ilmu mendidik teoritis. Untuk lebih memahami bahwa ilmu pendidikan itu adalah yang memerlukan pemikiran teoritis, adalah bahwa setiap pendidik memerlukan kritik-kritik sumbangan pemikiran dari para ahli orang lain. Ia dapat belajar dari catatan-catatan kritik, saran dari orang lain yang pada akhirnya dapat dikatakan sumber belajar berdasarkan teori. C. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Cabang-cabang dan ilmu bantu ilmu pendidikan dibentuk oleh cabang ilmu terkait dengan lain membentuk suatu kesatuan masing-masing. Cabang ilmu pendidikan dibentuk oleh sejumlah teori. Menurut Legevall tahun 1952 mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. Ilmu pendidikan teoritis, ilmu pendidikan sistematis sejarah pendidikan, ilmu perbandingan, ilmu pendidikan praktis, metodik, pendidik keluarga, pendidik keagamaan ilmu. Bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain: 1. Ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomologi, psikologi, dan lain sebagainya. 2. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial. 3. Ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini tentang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.